Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ke-13. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan yang ke-13 ini kami dari KPI 4A itu melanjutkan diskusi kelompok, yakni dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini membahas tentang anatomi berita dan juga artikel. Nah, lalu apa saja sih anatomi dari berita dan juga artikel? Mari simak videonya baik-baik sampai akhir. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian baca suatu berita itu tapi ternyata isinya malah penuh opini pribadi, atau mungkin artikel tapi bahasanya kayak berita gitu. Jadi sampai-sampai kalian percaya itu fakta. Nah, di era digital ini batas antara berita dan juga artikel itu semakin kabur dan tidak jelas ya. Banyak orang yang akhirnya bingung untuk membedakan mana yang benar, mana yang benar-benar laporan objektif dan mana yang opini pribadi. Seperti itu. Nah, di dalam video ini kita akan bahas secara tuntas apa sih bedanya berita dan juga artikel, gimana struktur keduanya, kenapa banyak orang yang masih sulit membedakannya, dan bagaimana dampak media digital terhadap semakin kaburnya batas antara berita dan artikel ini. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari definisinya dulu. Nah, untuk definisi berita adalah suatu laporan faktual tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ini ditulis secara objektif, nggak ada opini dari penulis pribadi, dan selalu mengikuti 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Nah, sementara itu kalau artikel itu lebih analitis dan interpretatif. Nah, di sini penulis boleh menyertakan pendapat, analisis, bahkan ajakan berpikir. Nah, artikel ini sering dipakai buat memberi perspektif baru atau memperdalam pemahaman tentang suatu topik yang sedang hangat dibahas, seperti itu. Singkatnya, berita itu fakta, sementara artikel itu interpretasi dan opini. Tapi kenyataannya seringkali artikel itu ditulis seperti berita. Nah, membuat banyak orang itu susah membedakan antara keduanya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bahas strukturnya, berita dan juga artikel ini punya susunan yang sangat berbeda. Nah, kalau berita itu memiliki format piramida terbalik. Maksudnya adalah info yang paling penting itu berada di awal. Jadi, kalau kita hanya membaca paragraf pertama, biasanya kita itu sudah dapat inti dari beritanya. Nah, ada beberapa bagian utama dalam berita. Yang pertama adalah judul. Judul harus singkat dan mencerminkan isi dari beritanya. Kemudian yang kedua adalah lead atau teras berita. Ini bagian terpenting yang merangkum semua informasi inti di dalam berita. Kemudian isi beritanya berisi detail tambahan, kutipan narasumber, dan kronologi peristiwa. Kemudian ada penutup, biasanya berisi informasi tambahan atau kesimpulan ringan. Kemudian kalau artikel itu strukturnya lebih fleksibel dan sering dipakai untuk analisis mendalam. Susunannya biasanya seperti ini. Yang pertama adalah pembuka. Bisa berupa pertanyaan, fakta menarik, atau kutipan untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian isi utama dari artikelnya.
berisi opini, analisis, atau argumentasi penulis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau ajakan. Bisa berupa rekomendasi, refleksi, atau ajakan untuk berpikir lebih kritis lagi. Jadi kalau baca berita, kita langsung dapat info pentingnya. Kalau artikel, kita harus baca semuanya untuk dapat perspektif yang lebih lengkap lagi. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa dan tujuan. Selain struktur, gaya bahasa dan tujuan keduanya juga beda. Yang pertama adalah berita. Nah, kalau berita ini menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan tanpa bias. Kemudian tujuan dari berita sendiri utamanya mengabarkan fakta dengan cepat dan juga akurat. Kemudian tidak ada opini penulis di dalamnya, yaitu murni dari informasi dari narasumber. Nah, kalau artikel biasanya itu lebih naratif, lebih kreatif, atau bahkan persuasif, mengajak sifatnya kepada pembaca. Kemudian tujuannya adalah bukan hanya memberi informasi, tapi juga membangun sudut pandang pembaca, seperti itu. Kemudian artikel juga bisa membuat pembaca berpikir lebih dalam atau tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau kalian membaca sesuatu yang terasa subjektif, kemungkinan besar itu adalah artikel, bukanlah sebuah berita. Seperti itu. Nah, mengapa banyak orang bingung membedakan antara berita dan juga artikel? Nah, di dunia digital ini batas antara berita dan juga artikel itu semakin kabur dan semakin tidak jelas, seperti itu. Ada beberapa alasan mengapa banyak orang yang susah membedakan antara berita dan juga artikel. Yang pertama adalah judulnya yang clickbait. Banyak media memakai judul sensasional untuk menarik perhatian, padahal isi artikelnya penuh opini pribadi. Kemudian yang kedua adalah framing media. Penyajian berita bisa dibuat dengan sudut pandang tertentu. Bisa untuk orang itu percaya terhadap fakta, padahal sebenarnya hanya interpretasi. Kemudian algoritma media sosial. Kita sering cuma melihat konten yang sesuai dengan minat kita, bukan yang benar-benar objektif, seperti itu. Nah, itu sebabnya kita harus lebih kritis saat mengonsumsi sebuah berita dan juga sebuah artikel. Nah, kemudian yang kelima adalah pengaruh media digital terhadap kaburnya batas berita dan artikel. Nah, banyak faktor dalam media digital yang bikin kita itu semakin sulit membedakan antara berita dan juga membedakan antara artikel. Ini faktornya diantaranya adalah disintermediasi. Dulu berita harus lewat redaksi dan editor, sekarang siapa saja bisa membuat sebuah konten tanpa proses editorial. Kemudian yang kedua adalah konvergensi media. Berita dan artikel muncul dalam berbagai bentuk, dari video, kemudian blog, infografik, sampai thread di Twitter. Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Algoritma cukup konten sesuai kita saja, bukan berdasarkan objektivitas. Nah, dampaknya seperti apa? Banyak orang yang percaya opini sebagai sebuah fakta. Makanya penting untuk kita lebih jeli dalam membaca informasi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang sudah semakin paham kan bedanya antara berita dan juga artikel. Nah, ingat, jangan gampang percaya terhadap informasi tanpa mengecek terlebih dahulu sumbernya. Nah, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan yang ke-13 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga umumnya untuk para penonton sekalian.
Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.